Es dipanaskan dalam wadah atau panci. Apakah yang akan terjadi pada es yang dipanaskan? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Miss Fisika Ceria pada program pembelajaran fisika. Kita akan mempelajari tentang kalor dapat mengubah wujud suatu zat. Kali ini kita akan menanyakan langsung pada ahlinya. Selamat siang Profesor, apa kabar? Selamat siang, baik. Kali ini saya ingin menanyakan tentang kalor dapat mengubah wujud suatu zat. Maksudnya apa ya Prof? Jadi maksudnya begini. Kalor merupakan satu bentuk energi yang mengalir dari benda ke benda lainnya ketika ada perbedaan suhu di antara benda tersebut. Maksudnya, kalor dapat mengubah wujud suatu zat adalah kalor yang diberikan pada satu zat dapat menyebabkan terjadinya perubahan wujud zat tersebut. Perubahan wujud zat yang terjadi bisa ada 3. Yang pertama, dari padat ke cair disebut mencair, dari cair ke gas disebut menguap, dan yang terakhir dari padat ke gas disebut menyublim. Bisa diberikan contohnya Prof? Contoh mencair, misalnya, es yang dipanaskan lama-kelamaan akan mencair. Contoh menguap, air yang mendidih bila dipanaskan lama-kelamaan akan menguap. Dan contoh menyublim, kamper yang dipanaskan lama-kelamaan juga akan menguap. Tapi apakah mungkin perubahan wujud zat bisa terjadi sebaliknya? Misalnya dari cair menjadi padat, dari gas menjadi cair, atau dari gas menjadi padat, Prof? Bisa. Tapi tidak seperti perubahan wujud yang baru saja saya sebutkan. Perubahan wujud ini tidak memerlukan kalor, melainkan melepaskan kalor. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Contohnya, air menjadi es. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Contohnya, uap air menjadi embun di pagi hari. Kalau begitu, melebur, menguap, dan menyublim adalah perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan deposisi adalah perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Benar kan, Prof? Ya, betul. Bukti bahwa menguap memerlukan kalor, antara lain, tangan kita akan terasa dingin sehabis dicelupkan ke dalam bensin. Karena bensin yang menempel pada tangan akan menguap, dan menguap itu memerlukan kalor. Kalor diambil dari tangan sehingga tangan kita menjadi dingin. Seperti halnya badan kita akan terasa dingin sehabis mandi, karena air yang menempel pada badan kita akan menguap, dan menguap memerlukan kalor. Kalor diambil dari badan kita sehingga badan kita menjadi dingin, dan lain sebagainya. Teman-teman, sudah lihat kan? Ternyata fisika itu mudah dan menyenangkan. Apalagi jika kita tanyakan langsung pada ahlinya. Makanya, jika kalian kesulitan di sekolah, jangan ragu untuk tanyakan pada guru kalian. Selamat siang, Prof. Begini nih, saya dan teman-teman di rumah ingin sama-sama berdiskusi tentang kalor lebur, kalor beku, dan pengaruh ketidakmurnian zat terhadap titik lebur dan titik didihnya. Apa yang ingin ditanyakan? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kalor lebur dan kalor beku itu ya, Prof? Jadi begini. Definisi kalor lebur adalah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan 1 kg zat padat menjadi 1 kg zat cair pada titik leburnya. Sedangkan definisi kalor beku adalah kalor yang dilepaskan pada saat 1 kg zat cair menjadi 1 kg zat padat pada titik bekunya. Untuk zat yang sama, titik leburnya sama dengan titik bekunya, sehingga kalor lebur sama juga dengan kalor bekunya. Kalor yang dibutuhkan untuk melebur sebanding dengan massa benda dan juga kalor lebur. Sehingga dapat ditulis dengan rumus Q sama dengan M dikali L. Dengan Q adalah banyaknya kalor untuk melebur dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram. L adalah kalor lebur zat dengan satuan joule per kilogram. Dan untuk zat yang sama, besar kalor lebur sama dengan besar kalor beku. Lalu, apa pengaruh ketidakmurnian zat terhadap titik lebur dan titik didih suatu zat, Prof? Jadi titik lebur suatu zat akan turun jika zat dicampur dengan zat lainnya. Contohnya pada pembuatan es krim. Karena penambahan garam, es melebur di bawah 0 derajat Celcius. Untuk melebur zat memerlukan kalor. Kalor diambil dari dalam es itu sendiri karena tidak mendapatkan suplai dari luar.
Nah, akibatnya suhu es akan turun di bawah 0 derajat Celcius, meskipun sudah dalam wujud cair. Pada saat mendidih, terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas dan suhu zat tetap. Hal ini dibuktikan jika air dipanaskan hingga mendidih, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius, suhu air tidak akan naik lagi meskipun dipanaskan terus-menerus. Begitu juga jika gas berubah wujudnya menjadi cair atau mengembun saat melepaskan kalor. Suhu juga akan tetap dan titik embun juga akan sama dengan titik didih. Jadi tepat pada suhu 100 derajat Celcius, air berubah wujud dari cair menjadi gas. Sebaliknya, tepat pada suhu 100 derajat Celcius, gas berubah wujud menjadi cair atau mengembun. Akibatnya, titik didih sama dengan titik embun dan kalor uap sama dengan kalor embun. Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi uap pada titik didihnya disebut kalor uap. Besarnya kalor yang diperlukan oleh suatu zat cair untuk menguap atau mengembun bergantung pada massa dan besarnya kalor uap suatu zat cair. Jadi dapat dirumuskan, Q sama dengan M dikali U, di mana Q adalah kalor yang diperlukan pada saat menguap atau dilepaskan pada saat mengembun dengan satuan Joule. M adalah massa zat cair dengan satuan kilogram. U adalah kalor uap dengan satuan Joule per kilogram. Contoh pengaruh ketidakmurnian terhadap titik didih suatu zat antara lain adalah air dicampur dengan garam akan mendidih di atas suhu 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, jika memasak sayuran menggunakan garam, dimaksudkan selain gurih rasanya juga supaya cepat empuk. Berikut ini bisa kalian lihat besar titik didih, kalor uap, titik lebur, dan juga kalor lebur dari beberapa zat yang ada di sekitar kita. Oke Prof, nampaknya saya dan teman-teman di rumah sudah mengerti. Terima kasih ya untuk kesediaannya menjelaskan pada saya dan teman-teman di rumah. Sama-sama. Tidak perlu sungkan. Jika ada masalah atau pertanyaan, datang saja ke sini atau bisa langsung ditanyakan pada guru-guru kalian di sekolah. Benar teman-teman, saran dari Profesor Simon sudah sepatutnya kita lakukan. Saya, Miss Fisika Ceria, terima kasih dan sampai jumpa.